Bab 17. Memecah rekor. Liam, aku akan menunggu teleponmu besok. Suara Vera terdengar di ruang siaran. Siaran kembali gempar. Sudah berakhir, oh Dewiku. Vera, hatiku sangat sakit sehingga aku tidak bisa bernafas. Vera sang Dewi akhirnya akan meninggalkan kita. Di ruang obrolan bertuliskan emas, Liam muncul lagi. Hahaha, bagus, Vera, aku akan memastikan malammu akan menyenangkan besok. Namun, saat ini, Liam berpikir dalam hatinya, harganya lebih dari 6 juta dolar. Saya pastikan bahwa saya tidak akan menyia-nyiakan waktu, sehingga saya tidak akan meninggalkan tempat tidur selama 3 hari ke depan. Dominic merasa waktunya tepat, jadi dia memulai obrolan lagi. Karena dia juga telah mencapai level tinggi, obrolannya juga sangat mencolok. Saya mendengar bahwa peringkat teratas akan dapat berkencan dengan streamer. Tanya Dominic. Tuan Matchstick, tolong selamatkan Dewi kita. Benar, Tuan Matchstick, selamatkan Dewi kita dari Liam si penjahat kelamin. Sahut ramai streamer dari ruang obrolan. Omong kosong. Selama Tuan Matchstick menjadi yang teratas, Vera akan menjadi miliknya. Kalau begitu aku ingin Tuan Matchstick menduduki peringkat pertama dalam daftar. Kata salah satu streamer di ruang obrolan. Obrolan memenuhi seluruh layar. Saya hanya ingin mengkonfirmasi dengan streamer, bahwa saya dapat berkencan dengan Anda jika saya menduduki peringkat pertama. Dominic terus bertanya. Iya? Jawab Vera. Baik, jawab Dominic. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Dominic langsung meledakkan roket. Tuan Matchstick mengirim roket super pertama. Hingga 10 menit kemudian, Tuan Matchstick mengirim lagi roket super utek kesekian kalinya, hingga setengah jam kemudian, sampailah Dominic mengirim roket super yang ke-1314. Hingga 1 jam kemudian, Dominic masih mengirim roket super yang ke-2520. 2 jam kemudian, Dominic masih mengirim hadiah roket super yang ke-5200 ke dalam akun Vera. Penonton tercengang, membisu sampai mulutnya menganga. Vera juga tercengang. Jumlah penonton dalam siaran langsung meningkat menjadi 300.000 dolar. Apa yang dia lakukan dengan mengirimkan 5.200 roket super? Itu lebih dari 10 juta dolar. Itu adalah jumlah hadiah terbesar yang dikirim sekaligus sejak berdirinya Bigo Live. Luar biasa, Tuan Matchstick. Tuan Matchstick perkasa. Tuan Matchstick, kamu adalah idola saya. Tuan Matchstick, saya sangat kagum dan salut padamu. Banyak sekali penonton yang menyanjung Dominic di ruang obrolan siaran langsung. Saat ini, Liam merasa sangat tidak nyaman. Dia telah menghabiskan lebih dari 6 juta dolar, dan sepertinya dia tidak akan memenangkan Vera. Dia sangat marah sampai dia ingin membunuh seseorang. Liam mengeluarkan ponselnya dan menelpon Sandra. Dia perlu melampiaskan frustasinya sekarang. Panggilan terhubung. Hei, Liam? Ada apa? Kenapa kamu meneleponku larut malam? Suara Sandra dating dari ujung telepon yang lain. Sandra, keluarlah sekarang. Aku akan menunggumu di gerbang sekolah, Liam meminta melalui telepon. Liam? Ini sudah lewat jam 2 pagi. Bisakah kita membicarakannya besok? Aku ingin kamu keluar sekarang. Liam berteriak sambil menggerutu. Tapi, tidak ada, tapi, segera keluar. Jika Anda tidak keluar malam ini, Anda akan menghadapi konsekuensinya. Begitu dia selesai berbicara, dia membanting ponselnya. Dia ujung lain baris. Sabdra baru saja dibangunkan oleh panggilan Liam. Dia telah menjawab dan hanya mengucapkan beberapa patah kata ketika dia mengecamnya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia perlahan bangkit. Dia takut, dia akan membangunkan teman sekamarnya, jadi dia meraba-raba pakaiannya dengan tenang. Di masa lalu, ketika dia bersama Dominic, hal seperti itu tidak akan pernah terjadi. Dia sangat mencintainya dan pikirannya terpusat di sekelilingnya. Selama dia mengatakan dia lapar, tidak peduli jam berapa sekarang, dia akan mengirim makanan langsung ke gudang asramanya dan kemudian meneleponnya. Dia tidak pernah berbicara dengannya dengan nada seperti itu. Selain itu, Dominic sangat menghormatinya. Selama 4 tahun mereka bersama, hanya karena dia mengatakan bahwa dia belum siap. Dia tidak pernah melewati batas. Namun, setelah dia bersama Liam, meskipun dia sangat baik padanya pada awalnya dan terus memberikan barang-barangnya, dia mulai menunjukkan warna aslinya setelah mendapatkannya. Dia bahkan tidak peduli dengan kesehatannya sama sekali. Dia memaksakan dirinya saat haid datang.
Sekarang sudah jam 2.30 pagi, dan saya harus memaksa diri untuk bangun dan menemuinya. Hormon prianya pasti bekerja terlalu keras, pikirnya. Mendengar pikiran ini, Sandra tidak bisa menghentikan air matanya mengalir. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu konyol, terlalu naif dan terlalu sia-sia. Teman sekamar dan sahabat Sandra, Iris Klein, terbangun ketika dia mendengar suara itu datang dari tempat tidurnya. "Sandra, apa yang kamu lakukan?" Iris mengusap matanya dan bertanya. "Bukan apa-apa, Iris, pergilah tidur. Saya sedikit lapar dan Liam menunggu saya di gerbang sekolah untuk membawakan saya sesuatu untuk dimakan," jawab Sandra. Iris tahu ada yang tidak beres dengan Sandra. Karena hanya ada mereka berdua di asrama, dia bangkit dan menyalakan lampu, hanya untuk melihatnya terisak-isak di samping tempat tidur sambil mengenakan pakaiannya. Dia dengan cepat berjalan dan memeluk Sandra. "Sandra, ada apa denganmu? Apakah Liam mengganggumu lagi?" "Tidak, tidak, jangan bohong. Aku yakin ada sesuatu yang terjadi." "Sandra, sudah lama ku bilang, Liam bukan orang baik. Aku menyuruhmu menjauh darinya, tapi kau tidak mendengarkanku. Sekarang, apa yang terjadi?" "Iris, aku baik-baik saja." "Kamu masih ingin berbohong padaku. Aku sering lihat kamu menangis beberapa kali di malam hari ini." "Sandra, aku benar-benar tidak mengerti. Dominic sangat mencintaimu. Kenapa kamu memilih Liam? Hanya karena dia punya uang?" "Iris, hentikan," pekik Sandra. "Sandra, tinggalkan Liam. Dapatkan Dominic kembali. Dia adalah orang yang benar-benar mencintaimu dan bisa memberimu kebahagiaan," kata Iris. "Liam hanya ingin bersenang-senang. Dia memiliki setidaknya 10 pacar selama beberapa tahun terakhir. Dia menyingkirkannya setelah bermain dengan mereka selama beberapa hari." "Iris, aku tidak bisa kembali. Aku tidak bisa kembali ke masa lalu." Sandra tidak bisa lagi mengendalikan dirinya dan menangis di pelukan Iris. Beberapa menit kemudian, setelah cukup menangis, Sandra melepaskan diri dari pelukan Iris dan terus mengenakan pakaiannya. Iris menghentikannya dan berkata, "Sandra, ini sudah larut malam. Jangan keluar. Mari kita bicarakan besok." "Iris, tidak, aku tidak bisa. Liam masih menungguku di gerbang sekolah. Jika aku tidak keluar, dia tidak akan menginginkanku lagi. Lupakan jika dia tidak menginginkanmu. Itu bukan masalah besar. Tapi saya sudah mengandung anaknya. Jika dia tidak menginginkan saya, apa yang harus saya lakukan?" Sandra sambil menangis. "Sandra, kamu menangis?" tanya Iris. Iris tidak tahu harus berkata apa saat ini. Dia hanya bisa menghela nafas, tapi dia menarik tangannya kembali dan tidak menghentikan Sandra untuk mengenakan pakaiannya. Sandra mengenakan pakaiannya dan bergegas ke gerbang sekolah. Wajah Vera sekarang memerah karena kegembiraan. "Terima kasih, Tuan Matchstick, untuk 5.200 roket supermu. Tuan Matchstick, aku mencintaimu." Dia kemudian langsung mengirim undangan teman ke Dominic. Setelah mereka berdua menambahkan satu sama lain sebagai teman, Vera mengirimnya pesan. "Tuan Matchstick, ayo terhubung lewat WhatsApp. Ini nomor ponselku. Aku akan menunggumu besok." Keduanya berhasil terhubung di WhatsApp. Bab 18, mari berkencan dengan Vera Harper. Keesokan harinya, Dominic tidur sampai tengah hari. Setelah mandi, dia pergi ke Golden Leaf Hotel. "Halo Presiden Lewis." Ketika Dominic masuk hotel, dia disambut oleh banyak orang di sepanjang jalan. Setelah makan siang, Dominic langsung pergi ke kantor ketua untuk beristirahat. Tak lama kemudian, ada ketukan di pintu. "Tok tok tok. Silahkan masuk." Seren membuka pintu, dan masuk. "Presiden Lewis, penyerahan hotel telah dimulai. Kapan kamu punya waktu?" "Seren, saya sudah katakan bahwa saya tidak akan terlibat dengan penyerahan. Kamu bisa buat keputusan, jika kamu perlu membayar, beritahu saya," kata Dominic. "Baiklah, kalau begitu aku tidak akan mengganggu istirahatmu. Ngomong-ngomong, aku akan pindah malam ini. Aku akan membiarkan pintu terbuka untukmu di malam hari," jawab Seren, sambil meninggalkan kantor tanpa menunggu tanggapannya. "Apa-apaan ini? Saya telah diejek lagi." Dominic duduk di kursi dan melihat ponselnya. Dia membuka WhatsApp-nya. "Peyton telah mengirim pesan. Dom, kapan kamu akan kembali ke sekolah?" "Besok," jawab Dominic. "Dom, aku harus memberitahumu sesuatu.
Kamu harus tetap tenang. Katakan, Liam, bajingan itu, memposting foto kamu muntah darah dan jatuh koma, di situs sekolah. Dia juga melampirkan beberapa cerita masa lalumu padanya. Sekarang kamu terkenal. Sial, tunjukkan padaku. Setelah beberapa saat, Dominic menerima foto dari Peyton. Seperti yang diharapkan, ini adalah foto saya yang tidak sadarkan diri di hutan saat itu, pikir Dominic. Bajingan, aku hanya menghukummu sedikit tadi malam, tunggu dan lihat bagaimana kau akan kuhancurkan. Dominic marah dalam hatinya. Dia terus bermain dengan ponselnya untuk sementara waktu, kemudian dia mengirim pesan ke Vera, sampai jumpa di Golden Leaf Hotel jam 6, ketika kamu datang biarkan resepsionis mengetahui nama kamu. Oke Tuan Matchstick, saya sangat menantikan bisa bertemu kamu, jawab Vera. Vera berada di kelas sekarang, tetapi dia sudah memperhatikan ponselnya sepanjang pagi karena takut melewatkan panggilan atau pesan dari Dominic. Dibandingkan dengan Liam dan Zack, mereka itu playboy kaya. Vera lebih suka berurusan dengan big shots seperti Dominic. Vera sangat menantikan bertemu Dominic yang telah menghabiskan lebih dari 10 juta dolar dengan mudah sekaligus. Karena itu, setelah melihat pesannya, Vera segera membalasnya. Meskipun Vera sedikit khawatir tentang apa yang harus dia lakukan jika orang tersebut adalah seorang yang cabul dan gemuk, Vera diam-diam berharap Dominic benar-benar pria yang sangat kuat, kaya dan tampan. Vera tahu tentang Golden Leaf Hotel, itu dekat dengan sekolah, dan itu adalah satu-satunya hotel bintang 8 di Sylvania. Hotel itu sudah lama terkenal di Universitas Jekinion dan dikabarkan bahwa makan santai dimulai dari puluhan ribu dolar. Vera belum makan di sana. Tentu saja, jika Vera mau, dia yakin banyak pelamar kaya akan mengundangnya ke sana. Sepanjang sore berlalu dengan cepat, pukul 17.30, Vera tiba di Golden Leaf Hotel dengan celana jeans ketat dan kemeja ketat. Vera pasti memiliki sarana untuk bangga pada dirinya sendiri dan tidak heran jika ada begitu banyak pria kaya yang menyukainya dan bersedia menerima panggilannya. Vera sejak kecil sudah menari, jadi berdampak pada ciri fisik tubuhnya yang elok menawan dan dia juga memiliki wajah malaikat dan sosok iblis. Begitu Vera memasuki aula hotel, seseorang resepsionis mendatanginya. Permisi, Nona, apakah kamu di sini untuk menginap atau makan? Halo? Nama saya Vera Harper, seseorang mengundang saya ke sini, jawabnya sopan. Nona Harper, senang bertemu denganmu, silakan ikuti saya. Staf layanan membawa Vera ke ruang pribadi nomor 1. Sore harinya resepsionis itu menerima pesan bahwa Presiden Lewis akan mengundang Nona Vera Harper untuk makan malam. Ketika Vera Harper tiba, resepsionis harus membawanya langsung ke kamar pribadi Presiden Lewis. Tidak ada seseorang pun di ruangan itu. Vera menemukan tempat untuk duduk, tetapi dia masih sedikit gugup. Beberapa saat kemudian, pintunya terbuka. Vera mulai menengok dan mengangkat kepalanya ke arah pintu yang terbuka itu, dan seorang pemuda masuk. Ketika Vera melihat orang itu, dia merasakan keakraban. Lalu, Vera bertanya sambil berdiri dengan ketidakpastian, apakah kamu Dominic? Halo, Vera. Ya, saya Dominic Lewis. Saya tidak menyangka kamu bisa mengenali saya. Sepertinya saya sangat terkenal di sekolah. Jawabnya dengan senyum masam. Apakah kamu benar-benar Dominic? Dia bertanya lagi. Ya, benar. Apakah Anda A Little Matchstick yang memberi saya hadiah lebih dari 10 juta dolar tadi malam? Apa ada yang salah? Bukankah aku terlihat seperti aku bisa menjadi dia? Bagaimana mungkin? Jika Anda Dominic, bagaimana Anda bisa? Vera sedikit terkejut dan tidak bisa berkata-kata saat ini. Memang, Dominic telah menjadi terkenal di kampusnya dalam 2 hari terakhir ini, tetapi itu bukan karena alasan yang mulia. Perbuatannya ada di seluruh grup WhatsApp dan situs web kampus. Pacarnya, yang telah bersamanya selama 4 tahun, telah berselingkuh. Dominic tidak tahan dengan perlakuan pacarnya itu dan menyebabkan Dominic muntah darah lalu pingsan ketika dia mengetahuinya. Bahkan ada gambar yang melekat pada cerita itu. Jika pria di depannya ini adalah Dominic, bagaimana dia bisa dipermainkan oleh orang lain? Dia lebih cenderung menjadi orang yang akan menipu orang lain. Siapa yang akan putus dengan big shot seperti itu? Apakah dia sudah gila? Vera bertanya-tanya. Vera, sayangnya, ceritanya panjang. Duduklah dulu. Ayo makan sambil mengobrol. Vera duduk, tapi matanya tertuju pada Dominic.
Dia tidak percaya bahwa ini adalah Dominic yang sama yang terlibat dalam rumor di kampus selama 2 hari terakhir. Segera, pintu kamar terbuka lagi, dan piring disajikan. Dalam waktu kurang dari 2 menit, meja ditata dengan banyak piring. Presiden Louis, semua hidangan disajikan. Silakan dinikmati. Tuan bisa menelepon saya jika Tuan butuh sesuatu. Setelah itu manajer lobi baru meninggalkan kamar pribadi. Presiden Louis, atau Dominic Louis. Tidak mungkin staf layanan menggunakan nama tamu secara langsung, jadi seharusnya Tuan Louis. Tapi kenapa staf itu menyambut sebagai Presiden Louis? Vera berpikir banyak pertanyaan di hatinya. Vera, ayo makan dulu. Kamu pasti lapar juga, kata Dominic. Lalu Dominic menuangkan secangkir wedang jahe untuknya. Vera memandang meja yang penuh dengan piring. Dia hanya melihat sebagian besar makanan ini di TV. Dia tidak menyangka makanan ini ada di hadapannya sekarang. Vera mengambil sebuah hidangan dan mencicipinya. Benar-benar enak. Itu pantas dari Hotel Bintang 8, pikirnya Vera. Mereka berdua hampir selesai makan. Vera mau tidak mau bertanya, Dominic, benarkah kamu orang yang dimaksud dari rumor di kampus 2 hari terakhir ini? Ya, itu memang aku, kata Dominic. Bagaimana mungkin? Tidak ada yang mustahil, Vera. Dulu, saya percaya bahwa cinta tidak boleh bercampur dengan hal lain, jadi saya tidak pernah mengungkap identitas saya, tapi kamu melihat hasilnya. Jadi, itulah kebenarannya. Vera akhirnya mengerti. Dia selalu berpura-pura menjadi miskin. Seperti yang saya katakan, siapa yang waras untuk putus dengan tembakan sebesar itu? Pikirnya Vera. Sebenarnya, aku hanya ingin membuat Liam kesal tadi malam karena dia telah merenggut pacarku. Dominic hanya ingin membuat seseorang kesal dan dia menghabiskan lebih dari 10 juta dolar untuk melakukannya. Identitas Dominic yang sebenarnya ini sedikit menakutkan. Vera berpikir, apakah pacarmu Sandra? Iya, Dominic, kamu tidak perlu bersedih. Ini bukanlah akhir dari dunia. Masih banyak lagi pilihan di luar sana yang menunggumu, Vera menghiburnya. Saya baik-baik saja, tidak ada yang perlu disedihkan. Setelah saya dicampakkan, saya memikirkan semuanya. Mengapa saya tidak memanfaatkan keuntungan saya saja? Bukankah menurutmu begitu, Vera? Kamu benar, tapi tolong rahasiakan apa yang terjadi hari ini. Saya terbiasa tidak menonjolkan diri. Sebagai imbalan untuk merahasiakannya, bagaimana kalau kamu datang ke sini untuk makan gratis di masa depan? Gratis. Ngomong-ngomong, saya lupa bilang kalau saya adalah pemilik hotel ini. Vera tidak bisa berkata-kata. Karena melihat akun channelnya belum juga ada yang subscribe, jadi cerita Vera dan Dominic sampai di sini dulu.